warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dari Prodi PPKN. Di sini saya ingin melakukan sosial eksperimen yang ditugaskan oleh Pak Heri Kurniawan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum. Punten, Kang. Mangga. Gimana? Boleh minta waktunya sebentar? Untuk apa? Untuk wawancara. Oh, dari mana sih? Ini dari mahasiswa Cokro Aminoto Yogyakarta. Ya, mangga. Oke, boleh. Langsung aja ganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Dian Lestari dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Di sini saya ingin melakukan sosial eksperimen kepada masyarakat sekitar tentang sejauh mana masyarakat itu tahu tentang Pancasila. Boleh perkenalkan diri, Kang? Oh iya. Pakai ini lah. Iya. Ya, perkenalkan. Saya Muhammad Fauzi Maulana, biasa dipanggil Fauzi. Kebetulan saya asli masyarakat Indramayu. Cuman lagi ada tugas jadi marbot di daerah Cirebon sini. Ya, paling basic dari pada pendidikan saya terakhir itu ya pesantren di daerah Cirebon juga, dan kemudian alhamdulillah selesai juga pendidikan serata S1 di salah satu universitas Cirebon juga. Ya, pertama silakan kalau mau silaturahmi termasuk juga wawancara terkait Pancasila sebisanya, sedangkalnya yang saya pahami nanti ya saya jawab sebisanya aja. Seperti itu. Di sini menurut tadi Kang Fauzi ya namanya. Menurut Kang Fauzi sendiri bagaimana pendapatnya Kang Fauzi tentang Pancasila? Pancasila itu menurut Kang Fauzi segimana? Bagaimana? Apa itu Pancasila? Pancasila sebagaimana halayak umum ketahui ya dasar pondasi daripada negara Indonesia, yang mana sesuai dengan arti secara etimologinya yaitu 5 dasar, dan Pancasila ini merupakan final bahasanya, final daripada dasar negara Indonesia. Jadi jika ada yang ingin mengganti Pancasila, maka tentu tidak bisa dengan berlandaskan bahwa Pancasila itu misal tauhid, Pancasila itu ada yang mengatakan juga tidak Islami. Ya tidak, sebenarnya Pancasila ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bung Karno dalam rapatnya itu kan salah satunya Bung Karno yang mencetuskan falsafah dari Pancasila ini, yaitu mencakup seluruhnya termasuk keagamaannya, termasuk secara kenegaraannya, semuanya itu sudah final dan sudah dinyatakan bahwa Pancasila ini ya memang sangat layak bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, yang multikultur seperti itu. Maka saya anggap Pancasila ini sudah final, tidak bisa lagi diganti-ganti, diganggu gugat, dan kita sebagai masyarakat Indonesia wajib mentaati nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Seperti itu. Di sini boleh disebutkan Pancasila dari urutan yang pertama sampai yang kelima, Kang? Iya. Pancasila dari saya kecil SD belajaran Pancasila, ngitung 1 sampai 5 Pancasila itu ya tidak rubah. Nilai-nilainya yang pertama tentang nilai ketuhanan, Tuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan Tuhannya apa saja, yang penting harus esa, satu, tidak boleh double. Iya, apalagi triple. Iya. Jadi harus satu. Dan yang tidak punya Tuhan salah satunya saja, yaitu diharuskan memiliki Tuhan salah satu saja. Gitu. Apa aja itu ya? Dan tidak melulu hanya untuk agama Islam, Kristen, Hindu atau Katolik. Gitu. Kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Setelah kita bertuhan, tentu kita harus adil juga sesama manusia, makhluk Tuhan yang lain juga. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, agar terbentuknya persatuan Indonesia kalau sudah adil itu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti kita akan dipimpin oleh pemerintah yang berasaskan nilai-nilai kerakyatan. Semuanya pemerintah itu semestinya kebijakannya harus diambil dari ya kemakmuran, kesejahteraan rakyat, karena toh pemimpin kita juga diambilnya dari rakyat. Kemudian yang kelima itu ya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Menurut Kang Fauzi sendiri kan tadi kan Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Iya. Apakah Kang Fauzi sendiri itu setuju kalau Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia? Kalau setuju, jelaskan apa alasannya, dan kalau tidak setuju juga apa alasannya gitu. Iya, iya. Ya sebenarnya sudah di awal tadi ya. Ya saya sangat setuju sekali bahwa lagi-lagi saya tekankan bahwa dasar Pancasila itu untuk negara Indonesia sangatlah cocok, dan itu sudah dikatakan oleh guru-guru saya juga termasuk yang di NU itu ya suatu dasar yang sudah final, tidak bisa kita ganggu gugat, apalagi kita ganti, kita robah, meskipun ada beberapa golongan yang mengatasnamakan bahwa Pancasila itu tauhid ya, bukan dasar Islam bahasanya. Ya karena memang Indonesia sendiri tidak mengatasnamakan negara yang Islam, tapi tetap nilai-nilainya kita mengandung nilai-nilai keberagamaan termasuk Islam. Silakan Islam mendirikan hukum sendiri, ibaratnya sesuai dengan koridor ketentuan pemerintah yang dinaungi dalam nilai Pancasila itu sendiri. Dan adapun alasan bagi mereka yang tidak menganggap bahwa Pancasila ini sebagai dasar yang cocok untuk Indonesia, yaitu landasannya bahwa Pancasila ini dikatakan mungkin sebagian mereka ya bukan dasar yang cocok sebagai dasar negara Islam gitu. Bagi saya ya Pancasila sangat cocok untuk masyarakat Indonesia yang majemuk, multikultur, dari berbagai macam ras, budaya, agama. Dan apabila hendak diganti dasar Pancasila ini menjadi satu saja, misal dasar dari suatu agama tertentu, ya maka akan menjadi bentrok, karena memang kita karena di Indonesia sendiri itu Indonesia ini ya Kang, tidak hanya Islam doang ya, tidak hanya Islam doang, bukan negara Islam juga. iya, dan juga tidak hanya misal dari suku Jawa saja, nanti dasarnya tidak melulu nanti mengambil dari Jawa, gitu. Terus adat yaitu baik ras, budaya, agamanya memang kita sudah multi. Beda dengan negara luar yang memang mengambil satu paham, misal komunis saja, mereka dasarnya yang memang komunis. Selain itu terbuat liberal, mereka mengambil dasarnya liberalnya memang cocok. Kalau untuk negara Indonesia ya finalnya paling cocok Pancasila itu, gitu. Sudah berdasarkan ijtihad daripada ulama, juga dari perundingan rapat-rapat, termasuk itu yang dicetuskan oleh Bung Karno ya, yang mana ada 4 kan yang dulu itu mencetuskan sila atau dasar daripada negara Indonesia, dan salah satunya yang diambil itu ya falsafah dari Bung Karno ini, Pancasila ini, yang kemudian diijtihadi para ulama, dan ya oke, nggak apa-apa, dan ini malah dianggap sangat baik, seperti itu. Selanjutnya kalau yang Akang tahu tentang simbol negara, simbol Pancasila, yaitu tentang burung Garuda. Iya. Kenapa sih burung Garuda itu semuanya kebanyakan menghadap ke sebelah kanan? Iya. Ya Kang, ya di mana-mana foto pasti burung Garuda itu menghadapnya sebelah kanan gitu. Nah, menurut Kang Fauzi sendiri, simbol-simbol Pancasila itu mempunyai makna apa? Kayak contohnya tadi tentang kenapa harus menghadap ke kanan, terus ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika di cakarnya itu, dan ya menurut pendapatnya Kang Fauzi sendiri tentang simbol-simbol dari pada burung Garuda itu. Pertama terkait tentang
akhirnya kenapa burung Garuda yang diambil sebagai lambang negara Indonesia itu sendiri terkait tentang falsafah atau filosofi daripada bentuk adanya burung Garuda yang seperti itu. Secara detailnya saya juga tidak di luar kepala untuk hafal itu, cuman yang saya pahami beberapa itu ya dari mulai tadi kepala kenapa burung Garuda itu menengoknya ke sebelah kanan. Ya memang yang lumrahnya kita tahu itu kan kebaikan itu biasanya ada di sisi kanan. Jadi ya diharapkan bangsa Indonesia itu dilambangkan dari burung Garuda itu yang selalu orientasinya itu kebaikan. Tuh. Terutama ditaruhnya di kepala juga sebagai orientasi bahwa semuanya itu ya selalu bertindak kepada kebaikan. Kemudian ada juga tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kenapa dicantumkan dalam lambang juga ya memang sumbernya itu kita kan majemuk itu ya berbeda-beda, tetapi kita disatukan dalam bahasanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana apa itu panjangannya lupa saya juga, Dharma gitulah pokoknya. Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian digenggam sama kaki atau cakar dari Garuda itu sendiri ya itu menyimbolkan mungkin sebagai pegangan kita itu ya dengan masyarakat Indonesia yang lain meskipun berbeda tidak sama ya harus sama-sama tetap memegang teguh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, dan itu semuanya itu mengandung filosofis masing-masing, termasuk sayapnya itu ada berapa bulunya itu termasuk iya, termasuk buntutnya itu sendiri, termasuk yang di dadanya itu ada perisai, itu semuanya mengandung filosofisnya sendiri seperti itu. Yang terakhir menurut ini apa pandang yang dilihat oleh Kang Fauzi sekarang di masyarakat itu penerapan Pancasila sendiri itu seperti apa zaman sekarang yang ada gitu Kang, penerapan yang didasari oleh Pancasila. Kalau penerapannya itu sendiri kan berarti aplikasi ya praktek masyarakat yang disadari atau tidak disadari itu sudah sudah melakukan aplikasi dari nilai-nilai Pancasila. Ya semuanya saja kan sampai sekarang, contoh yang pertama nilai pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, semuanya sama-sama, masing-masing itu memiliki agama dan semuanya saling hidup rukun, damai, tidak ada perang gitu. Dan mereka semuanya yang memiliki Tuhan masing-masing meskipun beda-beda. Yang kedua, nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya semuanya manusia itu tahu proporsi masing-masing tentang keadilan yang memang tidak harus sama, tapi ya sesuai proporsi masing-masing. Dan mereka memang menjunjung tinggi ya, terutama adab ya, adab atasan bawahan, adab perbedaan. Kemudian nilai yang ketiga juga persatuan Indonesia, yaitu semuanya paham bahwa kita ini beda-beda, tapi beda-beda itu bukan menjadi alasan kita tidak dapat bersatu. Justru dari beda-beda itu kita paham saling melengkapi ya misal contoh meskipun beda-beda kayak di Islam misal ada Jumatan, nanti yang tidak Jumatan selain non Islam kayak orang Kristen menjaga di depan masjid misal saling mengamankan, dan ketika hari Minggu orang Kristen ibadah, kita yang ada luang dan tidak lagi kesibukan dalam ibadah kita bisa ikut menjaga juga seperti itu, saling bersatu lah, saling membantu. Dan ketika kerja bakti misal atau ro'an bahasa pesantrennya itu ya tidak memandang agama, ya sudah pokoknya semuanya demi negara, demi lingkungan, demi desa, semuanya ikut kerja bakti ya. Nggak ada kan kerja bakti itu orang Islam bawa sorban, bawa sejadah, orang Kristennya bawa toga misal, nggak ada. Semuanya ya udah, kalau kerja bakti semuanya sama rata
yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, Buddha sama-sama kotor, berani sama-sama ya kotor gitu demi ya negara gitu. Kemudian ada juga istilah yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, ya semuanya benar-benar sampai sekarang ya alhamdulillah masih manut sama pemerintah Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya alhamdulillah semuanya sampai sekarang kita masih betah di Indonesia karena memang kita dirasa ya sampai sekarang ibaratnya dirasanya adil. Adapun ada beberapa yang mungkin dirasa tidak adil, itu memang ya namanya pemimpin juga kan manusia, mungkin ada khilafnya, ada lupanya. Cuman saya yakini sih semuanya itu tidak didasari dengan rasa niat keburukan, tapi sejauh ini sih alhamdulillah masih adil, masih tertib, masih nyaman, masih tentram. Terima kasih Kang udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Barangkali ada salah, mohon maaf ya Kang. Saya juga mohon maaf kalau seadanya seperti itu yang bisa dijawab. Iya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian wawancara sosial eksperimen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.